Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Rumah Bekas Serangan Santet, karya Restu Wiratmaja. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap gangguan-gangguan tak kasat mata. Di saat salah satu keluarga menempati rumah yang baru dibelinya, dan ternyata rumah itu sendiri merupakan tempat atau bekas dari serangan santet yang menyerang 15 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Pak Agus. Dia bersama istri dan seorang anaknya membeli sebuah rumah yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Rumah itu bisa dibilang sangat murah, karena kebetulan pemilik rumah sudah tak tahu lagi harus kemana menjualnya. Alhasil dengan menjatuhkan harga adalah salah satu strategi si pemilik rumah agar ada yang mau membelinya. Rumah itu memiliki 3 ruangan kamar. 1 kamar berada di depan, 1 kamar berada di ruangan tengah, dan 1 lagi berada di ruangan belakang. Namun pemilik rumah menyebutkan agar Pak Agus tidak menempati ruangan kamar tengah. Entah sesuatu apa yang ada di dalamnya, si pemilik rumah hanya melarang Pak Agus dan keluarganya untuk menempati ruangan tersebut, atau hanya sekedar membuka ruangannya. Larangan itu akhirnya dipatuhi oleh Pak Agus dan keluarganya. Pak Agus sendiri bukan tipikal orang yang terlalu penasaran terhadap sesuatu, kecuali memang ada hal yang membuatnya ingin lebih tahu secara dalam tentang hal tersebut. Bulan pertama mereka tampak baik-baik saja. Kondisi rumah juga sudah diperbaiki. Beberapa tempat sudah direnovasi dan diganti warna catnya. Hanya saja Pak Agus tidak berani untuk mengganti atau memperbaiki ruangan tengah yang memang sangat dilarang oleh si pemilik sebelumnya. Suatu hari, di saat Pak Agus dan keluarga sedang menonton TV bersama, di dekat ruangan tengah, mereka mendengar suara tangisan. Suara itu mengarah kepada kamar tengah yang memang sangat misterius dan menyimpan banyak pertanyaan. Pak Agus kira suara itu berasal dari tetangga sebelahnya, karena kebetulan rumah tetangganya sangat dekat dengan rumah. Namun, ketika Pak Agus mengecek keluaran rumah, ia tidak mendengar suara tangisan yang begitu jelas seperti di saat dirinya dan keluarganya sedang menonton TV. Pak Agus kembali masuk ke kamar sambil melihat istri dan anaknya yang masih menanyakan asal dari suara tangisan tersebut. Karena Pak Agus tidak ingin membuat istri dan anaknya khawatir, ia pun mengatakan bahwa suara tangisan itu berasal dari tetangga yang kebetulan sedang ada masalah keluarga. Padahal Pak Agus yakin betul jika suara itu berasal dari ruangan kamar tengah yang terkunci rapat dan sangat misterius mengenai sesuatu yang berada di dalamnya. Malam itu, Pak Agus masih bertanya-tanya, siapakah yang menangis di ruangan kamar tengah? Keesokan harinya, Pak Agus berencana untuk menuju ke rumah si pemilik rumah tersebut. Ia ingin menanyakan mengenai masa lalu dari rumah tersebut, sampai-sampai ruangan tengah tidak boleh dibuka atau dimasuki olehnya. Namun entah mengapa, di saat Pak Agus ingin menuju ke si pemilik rumah dulu, selalu saja ada gangguan yang aneh. Gangguan-gangguan tersebut bisa mengarah kepada kesibukannya atau masalah keluarganya sendiri, sehingga ia sendiri tidak bisa menuju ke rumah si pemilik rumah terdahulu. Kejadian anehnya terjadi kepada istrinya sendiri yang bernama Bu Lili. Suatu hari, tepat di malam Jumat, Bu Lili ingin mandi karena kebetulan ia juga bekerja, sama layaknya seperti Pak Agus. Sehingga seusai pulang dari kerja, Bu Lili langsung bersih-bersih agar badannya tetap fresh dan bisa mengerjakan aktivitas rumah lainnya. Akan tetapi tidak bagi hari itu. Entah mengapa warna air yang berada di dalam bak mandi berubah menjadi sangat keruh
dan menciptakan bau yang tidak sedap, seperti bangkai. Bu Lili kira ini disebabkan saluran air yang kotor, atau ada bangkai yang terjatuh di dalam kamar mandi. Alhasil ia melaporkan hal ini kepada suaminya dan meminta kepada suaminya untuk mencarikan orang yang paham dalam membereskan saluran air yang ada di kamar mandi. Di saat Pak Agus memanggil orang yang paham terhadap hal tersebut, ternyata setelah dicek, saluran air tampak baik-baik saja. Tidak ada satupun kendala yang mengarah ke sana. Bak mandi juga tampak baik-baik saja. Tidak ada satupun bangkai yang terjatuh ke dalam bak mandi tersebut. Dari sinilah Bu Lili dan juga Pak Agus merasakan hal yang menjanggal. Ia merasa rumah ini menyimpan banyak misteri. Dimulai dari kamar tengah yang tidak boleh dimasuki atau dibuka. Juga suara tangisan yang pernah didengarnya saat sedang menonton TV. Dan yang terakhir adalah bak mandi yang airnya berubah menjadi keruh, serta menciptakan bau tidak sedap. Lagi-lagi, Pak Agus ingin melaporkan hal janggal ini kepada pemilik rumah terdahulu. Ia ingin mengetahui secara dalam mengenai rumah tersebut, dan ada masa lalu apa sehingga rumah itu begitu sangat misterius dan menciptakan hal-hal yang bersifat janggal. Akan tetapi, seperti ada sesuatu yang menghalang-halangi Pak Agus dan istrinya. Setiap kali mereka berdua ingin melaporkan masalah ini, selalu saja ada gangguan-gangguan yang dapat membatalkan keinginannya untuk melaporkan masalah ini kepada si pemilik terdahulu. Akhirnya Pak Agus dan Bu Lili hanya bisa bertahan sambil mencari waktu yang tepat untuk bisa melaporkan masalah ini kepada si pemilik terdahulu. Hal lain yang aneh adalah saat Pak Agus dan Bu Lili sedang menonton TV sendirian. Tiba-tiba saluran TV-nya berganti sendiri, padahal remote TV ada di sebelahnya. Namun seperti ada sesuatu yang membuat gangguan-gangguan itu terus berdatangan dan membuat Pak Agus serta keluarganya menjadi tidak betah untuk tinggal lebih lama di rumah tersebut. Hingga tiba akhirnya di saat Pak Agus sendiri mendengar dengan jelas suara cakaran yang berasal dari ruangan tersebut. Ia mendengar suara itu tepat di saat dirinya sedang duduk santai sambil mengerjakan pekerjaannya di ruangan TV. Suatu cakaran itu seperti layaknya cakaran kucing yang menggaruk-garuk kedua tangannya ke arah pintu dan membuat suara yang sangat menggilukan bagi Pak Agus. Teror demi teror serta gangguan demi gangguan semakin terlihat. Pak Agus benar-benar tidak betah dengan gangguan-gangguan aneh tersebut. Ia meyakini jika kamar itu menyimpan energi gaib yang tidak bisa diketahuinya. Ia sendiri sudah seringkali melihat hal-hal yang bersifat misterius dari sekitaran rumah tersebut. Hingga akhirnya sesuatu yang mengerikan benar-benar terjadi. Tepat di tengah malam, saat Pak Agus akan tertidur, dia mendengar suara tangisan kembali. Kali ini suara itu berasal dari ruangan TV, tempat di mana keluarganya bersantai. Saat Pak Agus membuka pintunya secara perlahan, ia melihat sosok wanita tua yang menangis dengan bentuk wajah yang sangat mengerikan. Kedua tangan sosok itu berbentuk sangat kurus, seperti ranting pohon, dan jari jemarinya menekuk dan agak merenggang di tiap sisinya. Pak Agus hanya bisa membaca istighfar di dalam hati. Keringat dinginnya benar-benar turun. Secara bersamaan perasaan merinding yang menyerangnya. Entah mengapa, tiba-tiba sosok itu menatap ke arah Pak Agus, seperti telah mengetahui jika ada seseorang yang memperhatikannya. Sosok itu menggerakkan bibirnya dan perlahan mengucapkan sebuah kalimat yang menggetarkan seluruh tubuh Pak Agus. Sosok itu mengucapkan, "Tolong aku." Pak Agus langsung menutup pintu dan kembali ke kasur serta menutup wajahnya dengan selimut. Istrinya yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena terkejut melihat Pak Agus yang sedang menutup tubuhnya dengan selimut sambil ketakutan. "Pak, Bapak kenapa?" Pak Agus pun langsung membuka selimutnya dan melihat istrinya telah berubah bentuk wajahnya.
seperti sosok yang berada di ruangan kamar. Setan! Pak, istighfar. Ini aku istrimu. Pergi, jangan ganggu aku. Pak, istighfar, teriak istri Pak Agus. Pak Agus pun membuka matanya sekali lagi. Dan kali ini yang ia lihat benar-benar istrinya. Astagfirullah. Ada apa, Pak? Bu, aku lihat setan di ruangan TV. Entah sosok apa itu, tapi ini ada kaitannya dengan suara tangisan yang kita dengar di ruangan tengah itu. Istri Pak Agus pun mempercayai hal itu. Ia meyakini perkataan Pak Agus, dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Jadi kita harus bagaimana, Pak? Apa kita harus pindah rumah? Besok kita harus ke pemilik terdahulu rumah ini. Istri Pak Agus hanya mengangguk paham. Lalu ia pun menyuruh Pak Agus untuk tertidur kembali, agar keesokan harinya bisa pergi ke pemilik rumah terdahulu yang ditempatinya. Tepat di jam 10 pagi, seluruh keluarga Pak Agus mendatangi rumah si pemilik tersebut. Nama si pemilik rumah itu adalah Mbak Imas. Ia adalah seorang yang mewarisi rumah tersebut. Mbak Imas tinggal sendirian di rumahnya. Entah di mana anggota keluarga lainnya. Namun raut wajah Mbak Imas seperti telah mengetahui maksud kedatangan Pak Agus dan juga istri serta anaknya. Alhasil pembicaraan mengenai rumah pun dimulai. Mbak Imas, sebelumnya kami ingin bertanya, ada apa dengan ruangan tengah yang tidak boleh dimasuki itu? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kami ketahui? Tanya Pak Agus. Mbak Imas menghela nafas sebentar. Ia pun kemudian menatap ke arah Pak Agus dengan tatapan yang penuh dengan perasaan haru. Kamar itu adalah ruangan ibuku, ucap Mbak Imas. Ibu Mbak Imas? Tanya Pak Agus. Ibuku adalah korban serangan santet 15 tahun yang lalu. Pak Agus dan istrinya terkejut mendengar itu. Ternyata rumah yang ia tempati dahulunya adalah rumah bekas serangan santet 15 tahun yang lalu. Mbak Imas pun kembali melanjutkan ceritanya. Sampai suatu hari anak-anakku juga menjadi korban dari keganasan santet itu. Semua keluargaku meninggal dunia, kecuali hanya aku yang masih hidup sampai sekarang. Innalillahi. Kalau boleh tahu, siapa yang menyantetnya, Mbak? Mbak Imas hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak tahu siapa manusia biadab yang membunuh seluruh keluarganya. Dan ruangan tengah adalah saksi bisu dari serangan santet 15 tahun yang lalu. Tiap malam hari di ruangan itu selalu terdengar suara tangisan ibuku yang merintih kesakitan. Maka dari itu aku menguncinya selama 15 tahun dan berusaha untuk menjual rumah tersebut karena kutukan itu belum benar-benar selesai. Pak Agus memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Imas. Namun yang merasa ia sesalkan adalah Mbak Imas tidak terbuka akan masa lalu terkait rumah itu. Aku minta maaf jika kalian benar-benar terganggu. Sekarang terserah kalian. Jika kalian ingin menjualnya kembali, maka aku akan menyerahkan uang yang telah kalian berikan. Mendengar hal itu, istri Pak Agus merasa iba. Ia memegang tangan Mbak Imas dan berkata, rumah itu bisa diselamatkan kan, Mbak? Artinya jika kita mengadakan doa bersama, arwah seluruh keluarga Mbak Imas akan tenang kan? Tanya istri Pak Agus. Kalau kalian mau membersihkan rumah itu, aku akan siap membantunya kok. Di sini ada salah satu kiai yang bisa membersihkan itu. Istri Pak Agus hanya tersenyum. Ia tahu bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Hari ini aku akan mengantarkan kiai itu ke rumah kalian, ucap Mbak Imas. Mendengar hal itu, Pak Agus dan istrinya sedikit melepaskan segala beban.
yang baru-baru ini selalu dikhawatirkan dalam hatinya. Sambil menunggu kiai itu datang ke rumah, Pak Agus dan keluarganya pulang terlebih dahulu. Singkat cerita, kiai itu mendatangi rumah Pak Agus bersama dengan Mbak Imas. Awal memasuki rumah itu, kiai itu sudah bisa memprediksi sesuatu yang berada di ruangan tengah. Kiai itu pun sedikit menggali informasi dari ruangan itu dengan kemampuan spiritualnya. Setelah ia mengetahui informasi yang berada di ruangan itu, kiai itu langsung berkata di hadapan Bu Imas dan keluarganya Pak Agus, "Ruangan ini menyimpan banyak cerita kelam. Mereka yang berada di ruangan ini merasa tersiksa. Karena itu cara satu-satunya adalah dengan mendoakan mereka." Mendengar hal itu, Pak Agus menanyakan kapan ia harus melakukan doa bersama. Kiai itu menjelaskan bahwa doa bersama bisa dilakukan kapan saja, melainkan untuk menghindari gangguan-gangguan yang membuat tidak nyaman. Ia sarankan untuk melakukan doa bersama secepatnya. Paling tidak malam ini juga mereka harus mengadakan doa bersama dengan mengajak para warga sekitar. Alhasil, malam harinya Pak Agus dan istri mengadakan doa bersama sembari mengundang para tetangga yang berada di sekitaran rumahnya. Mbak Imas juga ikut serta dalam pengadaan doa bersama malam itu. Bagaimanapun juga, ia menjadi satu-satunya keluarga yang selamat dalam penyerangan santet tersebut, dan sebisa mungkin untuk bisa ikhlas dalam mendoakan keluarganya yang tewas dalam serangan santet tersebut. Setelah doa bersama dilakukan, kiai itu berpesan untuk selalu memagari keluarganya dengan bacaan-bacaan khusus seperti ayat kursi dan lainnya. Hal ini dilakukan agar keluarganya terhindar dari gangguan-gangguan lainnya. Pak Agus menuruti perintah kiai itu. Entah mengapa, setelah pengadaan doa bersama itu selesai, rumah menjadi sangat nyaman. Tidak ada lagi gangguan-gangguan, bahkan suara tangisan sekalipun. Bahkan rencananya Pak Agus akan merenovasi kamar tengahnya dan akan digunakan sebagai ruangan sholat keluarganya. Malam harinya mereka bisa tertidur dengan nyenyak. Suara tangisan tidak terdengar lagi. Sepertinya sosok-sosok yang berada di ruangan tengah itu sudah tenang dan tidak mengganggunya lagi. Hal ini membuat Pak Agus dan keluarga menjadi sangat tentram. Kejadian-kejadian yang telah berlalu mengajarkan kepada Pak Agus dan keluarga untuk selalu memanjatkan doa dan meminta pertolongan Tuhan untuk bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Karena itu Pak Agus dan keluarga percaya bahwa hal gaib itu ada. Tinggal bagaimana mereka menyikapinya dan berusaha tidak mengganggu keberadaan mereka. Portal RMB, cerita yang berjudul Rumah Bekas Serangan Santet pun selesai. Nantikan video selanjutnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.